Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Saya Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Haruan Bangsa. Pada kesempatan ini akan berdiskusi dan memaparkan kuliah metodologi keperawatan dengan subjudul Konsep Dasar Proses Keperawatan. Adapun outcome yang kita hasilkan pada hari ini atau pada kesempatan ini adalah pengertian perkembangan proses keperawatan dan tujuan proses keperawatan. Nanti kedepannya juga akan ada apa sih proses keperawatan, poin-poinnya, terus kemudian bagaimana cara menerapkan pada contoh kasusnya. Check it out. Nah, proses keperawatan itu adalah suatu proses pemecahan masalah yang digunakan perawat dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga, atau orang yang penting bagi klien di dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, untuk pendekatan profesionalnya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan mengatasi respon manusia terhadap kesehatan dan penyakit. Nah, ini dari American Nursing Association. Untuk perkembangan proses keperawatan, seiring berkembangnya waktu, proses keperawatan telah dianggap sebagai dasar hukum praktek keperawatan dan telah digunakan sebagai kerangka konsep kurikulum keperawatan ya. Bahkan saat ini, definisi dan tahapan keperawatan telah digunakan sebagai dasar pengembangan praktek keperawatan sebagai kriteria dalam program sertifikasi dan standar aspek legal praktek keperawatan. Keren kan? Tujuan dari penerapan proses keperawatan pada tatanan pelayanan kesehatan adalah untuk mempraktekkan suatu metode pemecahan masalah dalam praktek keperawatan. Kemudian sebagai standar untuk praktek keperawatan, untuk memperoleh suatu metode yang baku, sistematis, rasional, serta ilmiah dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian untuk memperoleh suatu metode dalam memberikan asuhan keperawatan yang dapat digunakan dalam segala situasi sepanjang siklus kehidupan. Untuk yang terakhir, untuk memperoleh hasil asuhan keperawatan yang bermutu. Baik, tahapan proses keperawatan ada 5, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan atau intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tapi dalam kenyataan atau realitanya, kita pada tahap dokumentasi, karena dokumentasi itu adalah sangat penting bila mana semua proses keperawatan sudah dilalui, kemudian ke tahap dokumentasi. Selama pengkajian, perawat mengumpulkan data tentang klien dari berbagai sumber. Sifat besarnya data selalu berubah sehingga mengharuskan perawat untuk mengambil data dan membentuk pola yang bermakna. Perolehan data bisa dari wawancara. Nah, wawancara ini atau komunikasi ini berkaitan dengan tanya jawab dan dengan masalah klien atau kita sebut sebagai anamnesa. Nah, kemudian bisa memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien, terus juga untuk menjalin hubungan antara perawat dan klien, membantu klien memperoleh informasi, kemudian berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan keperawatan. Nah, ini akan digunakan atau dibutuhkan sekali, yaitu adalah komunikasi terapeutik. Tahapan wawancara atau komunikasi ini biasa kita lakukan ya di skill lab, yaitu apa? Tahap persiapan atau orientasi, tahap yang kedua atau pembukaan atau lebih ke perkenalan, kemudian tahap yang ketiga isi atau tahap kerja, dan yang terakhir adalah terminasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam wawancara ya teman-teman, menerima keberadaan klien, terus kemudian memberikan kesempatan menyampaikan keluhan, terus kemudian membuat rasa aman dan nyaman bagi klien. Terus kemudian yang penting perawat harus bersikap tenang, sopan, dan penuh perhatian. Nah, bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang
bukan medis ya tentunya, terus kemudian tidak bersifat menggurui. Nah, untuk memperhatikan pesan yang dapat disampaikan, kita dapat mengurangi hambatan-hambatannya. Misalnya, posisi duduk yang sesuai atau berhadapan atau sesuai jaraknya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga. Terus kemudian menghindari adanya interupsi. Nah, terus kemudian kita mendengarkan penuh dengan perasaan. Nah, kita juga bisa memberikan kesempatan istirahat kepada klien setelah kita anamnesa. Saya udah rangkum di slide ini berupa pengkajian, diagnosa, perencanaan. Untuk yang pengkajian tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Untuk yang diagnosa, perawat melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan selama pengkajian untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, kriteria prosesnya yaitu proses diagnosa keperawatan terdiri dari analisis, interpretasi data, dan identifikasi masalah klien, perumusan diagnosa keperawatan. Oke, untuk yang kedua adalah komponen diagnosa keperawatan terdiri dari, masih ingat teman-teman? PES. P, problem atau masalah. E, etiologi atau penyebab. S, simptom atau tanda dan gejala. Nah, akan tetapi terkadang hanya terdiri dari P dan E saja. Untuk yang ketiga, validasi. Diagnosa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan klien dan berusaha untuk dekat dengan klien atau petugas kesehatan lain. Dan untuk yang terakhir, melakukan pengkajian ulang dan merevisi diagnosa keperawatan berdasarkan data terbaru. Untuk yang untuk yang perencanaan, perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan klien. Nah, kriterianya prosesnya apa aja? Nah, biasanya apa? A. Perencanaan terdiri dari penetapan apa aja, prioritas masalah, tujuan, rencana tindakan. Dan yang kedua B. Melibatkan klien dalam membuat perencanaan keperawatan. C. Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien saat itu. Nah, yang terakhir, dokumentasi rencana keperawatan. Kemudian untuk implementasi, perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam asuhan keperawatan. Nah, kriteria prosesnya adalah bekerja dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Terus kemudian berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk meningkatkan kesehatan lain. Kemudian melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan klien. Selanjutnya, melakukan supervisi terhadap tenaga pelaksana keperawatan di bawah tanggung jawabnya. Bisa menjadi koordinator pelayanan dan advokator bagi klien dalam mencapai tujuan keperawatan. Dan yang selanjutnya, menginformasikan kepada klien tentang status kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan yang ada. Nah, bisa untuk memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep keterampilan asuhan diri, serta membantu klien memodifikasi lingkungan yang digunakan. Nah, yang terakhir bisa mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan. Dan untuk evaluasi, perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan dalam pencapaian tujuan dan merevisi data dasar serta perencanaan. Nah, kriteria prosesnya adalah menyusun perencanaan evaluasi hasil terhadap intervensi secara komprehensif ya, tepat waktu dan terus-menerus. Kemudian menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengukur perkembangan ke arah pencapaian tujuan. Nah, perawat bisa memvalidasi dan menganalisa data baru dengan teman sejawat dan klien. Nah, kan? Dan kemudian bekerja sama dengan klien dan keluarga untuk memodifikasi rencana asuhan keperawatan. Dan yang terakhir, perawat bisa mendokumentasi hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan tentunya. Sumber data yang diperoleh perawat
dalam mengambil informasi, yaitu adalah klien sendiri sebagai sumber data utama atau data primer ya. Nah, untuk yang data sekunder, kita bisa ambil dari orang terdekat, catatan klien atau rekam medis, riwayat penyakit, kemudian konsultasi, hasil pemeriksaan diagnostik, catatan medis, dan anggota tim kesehatan lainnya. Kemudian bisa dengan perawat lain dan kepustakaan tentunya. Kemudian untuk menuliskan di kolom analisa data, kita memperoleh atau kita mendapatkan jenis data. Nah, ada dua jenis data, yaitu DO dan DS, yang biasa kita sebut data objektif dan data subjektif. Ya, metode pengumpulan data ada 4, berupa wawancara atau intervensi, pengamatan atau observasi, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir studi dokumentasi. Nah, teman-teman bila sudah memperhatikan slide 6 yang sebelumnya sudah saya paparkan tentang wawancara atau interview, silakan di-review kembali untuk mendapatkan penjelasan ini, terus kemudian pengamatan, observasi juga sudah. Nah, untuk yang pemeriksaan fisik, kita setelah mendapatkan anamnesa dari pasien, kita akan melakukan pemeriksaan fisik berupa head and tutu. Bagaimana pemecahan masalah dan penggunaan proses keperawatan sehari-hari? Secara gampang, saya mempunyai contoh nih ya. Contoh masalah kecil. Nah, contohnya ada katakan mahasiswa bunga merayakan hasil ujian semester dengan cara makan malam dengan makanan yang sangat pedas ya. Terus kemudian pada malam hari bunga terbangun dengan sensasi terbakar di dada bagian tengah atau ulu hati. Kemudian bunga padahal bunga itu masih muda seperti kita ya, masih muda, hehehe. Kemudian sehat dan tidak ada gejala-gejala lain. Nah, ini adalah sebagai tahapan apa, teman-teman? Sebagai tahap pengkajian tentunya. Terus kemudian yang selanjutnya, tahap selanjutnya, misalnya bunga memperkirakan nyeri tersebut akibat dari makanan pedas yang dia makan, ya, tadi malam misalnya. Nah, ini yang merupakan tahap apa? Tentunya tahap identifikasi masalah atau diagnosa. Terus kemudian tahap selanjutnya, misal dengan bunga itu menentukan bahwa dia perlu menghilangkan ketidaknyamanan tersebut dengan sesuatu yang bisa dia lakukan sebelum dia kembali tidur. Nah, berarti apa? Dia ada di tahap perencanaan. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan bunga untuk memecahkan masalah? Ini di tahap implementasi. Apa? Misalnya bunga kemudian minum antasida cair. Ya, nah untuk yang terakhir dalam beberapa menit si bunga merasakan bahwa sensasi terbakar tersebut hilang dan bunga kembali ke tempat tidur tanpa keluhan. Nah, ini adalah tahap yang terakhir yaitu adalah dokumentasi. Ini contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi contoh sebagai tahapan keperawatan dan memberikan asuhan keperawatan kepada klien tentunya dengan cara-cara yang sudah diberikan. Demikian. Oke, demikian slide dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan aktif di forum grup dan sampai jumpa kembali di lain slide selanjutnya.